Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haji Muhammad Iqbal dalam acara Coklat Kita Podcast. Ramadan pasti nikmat. Ramadan pasti nikmat, gitu kan, bersama Coklat Kita Podcast. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, bahwa pada malam kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi beliau ini sudah dicatat di akhirat itu nanti ketemu dengan saya gitu. Ini namanya Gus Muhammad Basiturizal. Selamat malam Gus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Beliau ini salah satu putra dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Dalajar Citangkolo. Jadi Miftahul Dalajar Citangkolo ini terkenalnya adalah pesantren Citangkolo, gitu ya Gus ya? Iya, pesantren Citangkolo itu. Baik, pada malam ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau itu terkait dengan santri itu bisa apa sih Gus? Santri itu kan terkenalnya di luar itu kayak apa ya? Ada sisi pandangan buruk gitu Gus. Jadi kayak terbelakang gitu kan, lalu kemudian kurang berseka dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi santri juga sebenarnya banyak potensinya Gus. Nanti kita berbincang-bincang lebih dalam ini. Tapi sebelum itu, jauh sebelum kita melebar satu sama lain, ini Gus ini pernah pengalaman pesantren di mana Gus? Saya itu pesantren semenjak saya lahir, alhamdulillah. Oh, pesantren sejak lahir. Jadi sudah mondok sejak dini. Sudah dalam kandungan. Sejak dalam. Mondok sejak dalam kandungan gitu ya. Jadi ketika saya lahir sudah hidup di pesantren. Oh, hidup di pesantren, baik. Alhamdulillah. Entah ini nikmat atau musibah, gitu. dilahirkan dari keluarga pesantren. Alhamdulillah. Setelah pesantren atau hidup di lingkungan pesantren di rumah, kemudian saya mondok setelah lulus SMP di Citangkolo. Lulus SMP di Citangkolo ya? Iya. Pribumi? Pribumi. Di mulai PAUD ya. MI, SMP, Citangkolo semua. Oh gitu ya. Jadi, tapi kayaknya nggak ngerasanya kayak punya sendiri aja gitu kan. Terus setelah itu kemana itu? Setelah lulus SMP saya pergi ke Kediri. Ke Kediri ya? Ya, itu pondok satu-satunya. Pondok ya, satu-satunya. Karena ya di pondok-pondok lain cuma tabarukan ketika bulan puasa. Jadi di Kediri itu saya setelah selesai SMP mondok di sana. Mondok di sana. Durasinya berapa tahun itu Mas? 9 tahun. 9 tahun luar biasa ini. 9 tahun alhamdulillah. 9 tahun itu. Itu Setengah abad tergolong kurang, masih kurang lama itu sebenarnya. Masih kurang lama ya. Itu lamanya sebenarnya idealnya gimana itu Gus? Kalau mondok itu? Kalau di pondok-pondok gitu ya, kalau melihat dari sejarah ulama-ulama itu 9 tahun itu masih tergolong sangat minim. Sangat minim ya. Karena kalau kita mengkiblat dari pengasuh pesantren itu sangat lama, lebih dari itu. Ada yang bahkan sampai puluhan 20-an tahun gitu. Tapi kan itu hanya formal ya Gus ya. Artinya mondok di sebuah lembaga gitu kan. Tapi kan yang namanya cari ilmu nggak ada batasnya kan ya? Nggak ada batasnya. Ya, walaupun itu tentu kita masih terus menjadi santri ya, walaupun telah selesai pendidikan di pesantren. Terus jadi santri ya? Iya, terus jadi santri. Nah, ketika mondok itu saya juga sambil sekolah di sana. Oh, sambil sekolah? Di SMK dulu. SMK ya?
Iya, entah itu karena salah jurusan atau apa. Jurusannya apa itu, Atau Gus? satu-satunya sekolah yang terima saya itu. Oh gitu ya. Jurusannya Alhamdulillah, jurusannya itu multimedia. multimedia Juga ya. pernah belajar kayak gini. Oh. Sudah ahlinya ahli intinya itu gitu kan. Core of the core gitu. Harusnya semacam itu. Tapi karena mungkin dibatasi itu ya, dibatasi Iya. teknologi kalau di pondok itu biasanya. Iya, iya biasanya ya tetap karena di pesantren itu pesantren Lirboyo kan pesantren salaf yang basicnya karena kitab kuning ya. Kitab terkenalnya. kuning ya. Jadi ya untuk bisa fokus ke arah sesuai jurusan itu memang lumayan Oh, gitu. perjuangan. Tapi nggak apa-apa salah jurusan, Gus. Yang penting kan nggak salah rezeki gitu. Gitu. Ya lain lagi gitu. Iya. Yang penting nggak salah rezeki gitu kan. Tapi kalau di Pondok di Lirboyo itu pengalamannya luar biasa ketika sekolah itu. Jadi ketika saya SMK, itu SMK dengan Lirboyo itu kan cukup jaraknya lumayan jauh. Jaraknya lumayan jauh gitu kan. Kalau aku pakai sepeda ontel itu sekitar 15 menitan. 15 menitan. Ya, di tengah-tengah kota itu. Oke, rumah oke. saya. Jadi setiap hari saya itu setelah bangun ngaji, setelah itu kadang-kadang mandi. Iya, iya. Kalau lagi antri ya nggak mandi. Enggak mandi. Seperti umumnya santri lah. Gitu. Seperti umumnya santri. Budaya ngantri udah biasa lah ya, ya Ngantri gitu. macam itu. Makanya kalau santri itu memang tahan banting, Gus. Iya. Tahan banting itu kalau misalkan ada ngaret-ngaret sedikit kan udah biasa ya. Udah biasa ngantri gitu kan, nunggu lama gitu. Udah biasa antri. Pengalaman menarik selama mondok apa Gus itu? Atau pengalaman konyol ataupun yang kira-kira asik untuk saya dengarkan secara pribadi gitu. Kalau pengalaman saya sebenarnya seperti yang lain-lainnya, tidak ya umumnya santri lah. Iya, iya. Jadi ketika mondok, ya itu tadi seperti ketika mau berangkat sekolah itu harus mandi dulu. Betul? Tapi karena antri, Iya, iya. kalau di sana bukan antri, jadi dikasih jam. Oh, dikasih jam. Itu Jam kayak mandi. kayak militer, Gus. Iya. Jadi kalau lebih dari jam itu bak mandinya nggak ada airnya. Oh, nggak ada airnya. Jadi Kayak harus menimba dulu. Oh, gitu ya. Kalau lagi tidak mau nimba, ya lebih baik nggak mandi. Oh. Cukup perbanyak minyak wangi. Oh, minyak. Nah, pengalaman waktu di pondok selama di pondok 9 tahun itu, lalu kemudian Gus ini kan tentu pulang lagi ke pesantren ya, Iya. ke pesantren Citangkolo ngasuh anak-anak gitu kan. Sudah nikah sekarang, Gus? Alhamdulillah sudah nikah, sudah ada anak 2. Anak 2, sudah nikah anak 2. Itu Sama salah orang satu- mana itu, Gus? Sama orang Sidarja. Sidarja. Ketemu di Lirboyo. Ya enggak juga. Oh. Cuma kan dapat kenalan dari saudaranya yang di Lirboyo. Oh, saudaranya gitu. Itu berkahnya punya kenalan Ya, itu salah seperti itu satu ya. Berkahnya mondok itu dapat jodoh juga. Oh, gitu ya. Jaringan jaringan ideologis, ya jaringan biologis gitu ya. Jadi kalau yang jomblo-jomblo itu harusnya mondok dulu ya. Mondok dulu. Biar dapat jaringan biologis gitu ya. Jaringan biologis. Pengalaman selama di pondok apa yang diaplikasikan di pesantren ini? Ya tentu banyak sekali ya. Jadi kalau di pesantren kan tidak hanya belajar tentang agama saja, Betul. tapi yang saya kira mengena itu adalah belajar tentang organisasi. Jadi kita di pondok kita juga dididik untuk belajar berorganisasi melalui kepengurusan di kamar, gitu. Kemudian pengurusan komplek, kemudian pengurusan pusat dan seterusnya. Belajar memanajemen ya. Itu yang saya kira cukup penting dalam masyarakat ya, dalam berkomunikasi. Betul, betul. Itu yang sampai sekarang saya kira sangat-sangat berguna ya. Iya, iya, iya. Sangat berguna ketika misalkan pulang ke masyarakat itu berguna. Iya, banget. iya. Oh. Artinya ketika disuruh untuk membuat agenda mauludan sudah tidak perlu bingung lah. Gitu. Paling bingungnya masalah keuangan itu. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sudah diajari bikin proposal. Oh, juga. gitu ya. Jadi apa namanya? Yang saya tahu itu kan Gus Rijal ini selain pengalaman pendidikan di formalnya juga matang, hari ini juga beliau di non formalnya juga matang ya. Beliau ini salah satu kandidat doktor ya di pesantren ini. Luar biasa kan? Kasih tepuk tangan. Ini sebenarnya buat apa namanya ya?
buat teladan ke anak-anak santri bahwa semangat hari ini itu di dalam berpendidikan kan apa namanya? Iya, patut disadari gitu kan ya Gus ya. Ya memang pendidikan selain non formal itu penting juga formal, karena khususnya ketika kita merambah ke bidang pendidikan yang mengharuskan untuk ijazah gitu. Oh gitu ya. Iya. Apalagi di dunia kerja itu juga perlu. Walaupun secara keilmuan saya kira pesantren itu lebih unggul ya kalau di sisi agama. Dan juga karakter seorang santri itu saya kira mendukung untuk berkembang di masyarakat. Itu salah satu yang nilai lebih dari seorang santri sih saya kira itu. Betul. Baik, kita kembali lagi Gus di acara Coklat Kita Podcast. Ramadan pasti nikmat. Gak apa-apa, diasik-asikin aja ini. Walaupun hilal THR belum nampak gitu ya. Baik, tadi kita sudah panjang lebar bahas soal pengalaman Gusnya ketika lagi di mondok, lalu kemudian pengalaman ketika pengalaman dulu diaplikasikan dalam pesantren ini. Pesantrennya namanya Citangkolo. Iya, Citangkolo ini. Atau ada nama lain gitu? Kalau lengkapnya itu? Nama di apa istilahnya? Di surat Kemenkumham atau SK ya? SK lah ya. Surat keputusan. Itu Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar. Miftahul Huda Al-Azhar. Awalnya adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, itu tambahan karena anak pertama dari pendiri pesantren di Al-Azhar Mesir. Oh, Al-Azhar Mesir ya, luar biasa. Tambahan. Berarti kalibernya udah internasional ya? Iya. Pendirinya namanya siapa Gus? Kalau pendirinya ini gua Simbah Kiai Abdurrahim. Jadi kalau kita melihat sejarah pesantren Citangkolo. Jadi kalau saya lihat dari sejarah seperti yang sudah disampaikan oleh pengasuh-pengasuh atau kesepuhan-kesepuhan itu, bisa dimulai semenjak tahun 1911. Itu masa perintisan kalau saya istilahkan. Masa perintisan karena pada tahun 1911 Mbah Kiai Marzuki. Kiai Marzuki itu ayahnya pendiri pesantren. Ayah dari Simbah Kiai Abdurrahim. Iya. Kiai Marzuki itu berasal dari Kebumen. Karena ada sebuah pemikiran dari beliau ya, atau mungkin kalau orang-orang dulu mungkin berasal dari suara langit. Suara langit ya. Jadi perlu hijrah dari Kebumen. Kebumen itu hijrah di beberapa tempat, termasuk di daerah Cilacap itu, cuma nggak ada yang cocok. Terakhir di sini, di Citangkolo ini. Iya. Di sebuah tempat yang menurut riwayat itu wingit. Wingit itu apa ya? Angker ya. Oh, angker. Jadi angker. Belum dihuni sama orang. Jadi masih jarang orang di sini. Kebun dulunya. Oh, gunung. Kebun ya. Hutan lah, banyak. Hutan. Banyak hewan-hewan. Nah, setelah tahun itu datang ke sini, beliau itu mendirikan rumah dan musola. Rumah dan musola ya. Musola. Itu awal perintisan ya? Ya, itu perintisan. Makanya saya katakan itu perintisan karena itu awal mula masjid pesantren itu berasal dari musola kecil dulu. Hingga tahun 1926 mulai ada izin untuk mendirikan sholat masjid, menjadi masjid jamek dengan izin dari bisa sholat Tasik, jamaah gitu ya. Akhirnya di situ sudah mulai ada jamaah, ada Jum'ah dan sebagainya. 1926. Nah, setelah itu terus berkembang hingga akhirnya di masa eranya Mbah Marzuki ini juga sebenarnya sudah ada santri kalong. Santri kalong. Jadi santri anak-anak desa yang ikut ngaji, kadang-kadang juga nginep. Maka dulu ada komplek D itu yang diistilahkan dengan komplek Mbah Marzuki. Itu memang komplek yang katanya itu sejak Mbah Marzuki ada. Masih ada. Sekarang masih ada. Sekarang sudah jadi komplek CDE itu. Sedikit ada renovasi. Sekarang udah berkembang, itu jadi renovasi. Itu santri kalong itu
Apa santrinya kalong? Apa gimana itu? Itu istilah, bukan ganti yang. Kirain kalong karena nggak ada santri, jadi kalongnya aja yang aja gitu. Itu istilah untuk santri yang nggak menetap di pesantren. Oh, nggak Jadi, menetap. Biasa datang ngaji, kadang-kadang nginep di pesantren, paginya pulang. Oh gitu. Jadi kayak kalong ya. Datangnya malam. Iya, mungkin gitu. Iya. Aktivitasnya malam. Bisa jadi. Kalau siang tidur gitu ya. Iya. Kayaknya mungkin itu istilahnya berasal dari situ barangkali. Iya. Filosofinya gitu mungkin. Iya. Nah, setelah berkembang, termasuk mantu menantunya ikut membantu. Di situ mulai berkembang pesantren juga. Walaupun belum begitu banyak ya. Hingga kemudian masuk masa pendirian. Pendirian itu ketika tahun 1960 pada 60 saat ya. Simbah Abdurrahim pendiri itu pulang dari pesantren. Jadi Di Mbah mana Abdurrahim itu kan kalau melihat sejarahnya pesantrennya banyak. Dari pesantren ke pesantren lah ya. Dan lama masanya, waktunya lama. Sampai terakhir itu di Pesugihan. Pesugihan ya. Terakhir di sana dan mendapatkan istri anak kiainya juga. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nah, itu Mbah Abdurrahim. Luar biasa itu. Salah satu berkahnya pesantren itu juga bisa mendapatkan istri dari anak kiai. 20 tahun ada. Mungkin ada. Kalau pas ini kayaknya nggak ngerti. Tapi kalau melihat dari riwayatnya mestinya ada. Karena di Pesugihan itu sampai anak ketiga kalau nggak salah. Iya. Jadi belum langsung pulang karena belum diperbolehkan pulang. Jadi nunggu diperbolehkan pulang baru pulang. Jadi setelah diperbolehkan pulang 1960 itulah baru mendirikan pesantren. Pondok Pesantren Miftahul Huda. Tahap pengembangan. Belum ada Al-Azharnya. Belum, itu belum ada. Nah, Itu mulai berkembang. Santri-santri mulai banyak. Dan awalnya itu adalah pesantren yang salafiyah murni. Jadi hanya ngaji kitab kuning saja. Nggak ada sekolah ya? Nggak ada. Haram nggak sekolah itu ya? Iya, bahkan dikatakan haram. Karena mengalami era kolonial mungkin ya? Era kolonial. Iya, mungkin itu kan salah satu ya image-nya formal kan. Iya, formal gitu ya. Pendidikan kolonial gitu. Kolonial ya, haram. Soalnya nggak ada ngantri-ngantri di WC gitu ya. Ya gitu. Nah, itu akhirnya berkembang hingga akhirnya setelah kan sempat ya tahun 1960 terus santrinya banyak 300-an lebih katanya itu luar biasa. Jadi beliau Mbah Abdurrahim itu punya kebiasaan nih ketika selesai ngaji pagi mengajak santri-santri ke sawah. Jadi ikut membantu di sawah. Ada yang menjadi petani ya? Petani. Menjadi petani. Karena memang basicnya petani. Juga memelihara ikan banyak kolam juga katanya. Betul. Tapi jangan salah Gus, petani itu penolong negeri betul ya? Iya memang. Kalau kata Kiai Hasyim itu petani itu penolong negeri ya? Iya. Kalau petani kita nggak bisa makan. Tapi kadang petani itu sering ditindas sama kebijakan pemerintah Gus itu. Iya. Repotnya sekarang itu luar biasa. Padahal kan mereka bisa makan itu sama petani ya. Iya. Kalau nggak ada petani luar biasa itu. Kayaknya kelaparan kita itu. Iya. Nah itu salah satu. Itu generasi kedua tahap pengembangan. Belum ada Al-Azharnya. Belum. Itu baru ya pendirian. Bisa ada Al-Azharnya itu generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi setelah anak putra pertama, sebenarnya bukan pertama, cuma karena putra-putranya yang banyak yang meninggal, ya, yang beberapa yang meninggal. Jadi yang sekarang masih sugeng niku Mbah Ki Munawir Abdurrahim. Itu yang anak pertama yang mulai awal pengembangan pesantren. Awal pengembangan pesantren. Mulai dibangun yayasan gitu. Kemudian dibikin sekolah-sekolah formal. Sekolah-sekolah formal. Yang awalnya haram itu ya? Awalnya haram. Walaupun juga prosesnya meminta izin ke Simbah Abdurrahim cukup lumayan gitu. Lumayan alot lah ya. Iya, lumayan alot. Nggak sampai chaos gitu Gus, kalau bahasa dewan itu kan chaos gitu ya. Enggak. Tapi cukup dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan dan baik. Berakhir ketika meminta izin ke istrinya Mbah Abdurrahim. Jadi yang matur niku istrinya. Satu senjata itu. Jadi memang cowok itu kalahnya sama perempuan gitu. Semenjak dulu juga kalah itu.
Itu kan ada cerita preman tatoan, Gus. Preman tatoan itu kan serem wajahnya itu. Iya. Tapi ketika diputuskan sama pacarnya itu nangis, Gus. Jadi cowok itu segarang-garangnya cowok itu kalahnya sama perempuan itu ya. Udah kalau ditonjok nggak nangis itu. Nggak nangis, malah ngelawan balik gitu ya. Nah, itu, guys. Lumayan. Sampai sekarang itu berapa santri, Gus? Sampai sekarang 1.300 lah, 1.300 ini ya, luar biasa ini. Sekitar 1.200 itu santri yang mukim di pesantren. Kalau yang sekolah-sekolah itu tidak begitu paham datanya. Oh, jadi kalau sama siswa-siswa sekolah yang menurut di sini, karena melihat lembaganya kan mulai dari PAUD. Oh, dari PAUD juga. PAUD 1, 2, 3. PAUD-nya ada 3. Ada 3. Kemudian RA, MI, SME, SMP ya, MTS, MA, STEMA, perguruan tinggi. 7 ya? Iya. 7 lembaga. 7 lembaga. Berarti kalau mondok di sini selama pendidikan formalnya tamat, Iya. ngajinya juga kemungkinan lumayan matang ya, Gus ya. Iya, harusnya semacam itu. Karena prosesnya lama juga. Itu luar biasa. Ini ada sedikit janggal sebenarnya, Gus. Pesantren-pesantren itu kan sering menamainya dengan daerah gitu, Gus. Oh iya. Kayak pesantren, kan namanya pesantren Miftahul Al-Azhar, gitu kan. Terkenalnya pesantren Citanggolo. Terus mana ya? Pesantren kalau di Tasik itu ada Baitul Hikmah. Iya. Terkenalnya pesantren Haur Kuning. Haur Kuning. Gitu. Itu jadi yang di bawah itu nama daerah. Apa mungkin itu pengaruh dari zaman kolonialisme untuk mempertahankan rasa cintanya terhadap negara gitu kan? Kesatuan Republik Indonesia. Apa gimana itu, Gus? Mungkin iya, ketika zaman kolonial mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu bentuk kecintaan para kiai kepada tanah airnya. Tanah airnya ya. Jadi sehingga nama-nama pesantren pun dinamakan dengan nama daerahnya masing-masing. Nama daerahnya masing-masing. Masuk Citanggolo ini juga sama. Di Citanggolo itu riwayatnya itu dinamakan Citanggolo, daerah ini dinamakan Citanggolo itu katanya karena ada pohon tangkolo. Pohon tangkolo. Pohon tangkolo itu pohon yang katanya jadi bedug itu. Oh. Bedug itu kan besar ya? Ada bedugnya di sini. Masih ada. Bedugnya ada di sini. Ada, masih ada. Itu dari pohon tangkolo. Nah, itu katanya dari pohon tangkolo. Kan pohonnya besar. Dan di bawahnya mengalir air di Citanggolo. Citanggolo yang ya. cai air ya. Cai ya. Berarti ada sedikit Sunda-Sundanya ya? Iya, sudah. Karena di Jawa Barat, Gus, jangan macam-macam ini. Jawa Barat tanah Sunda, Gus. Iya. Ini ada kelemahan. Pendiri pesantrennya berapa berat? Pendiri pesantren tadi kan udah ya. Ki Abdul Rahim. Iya, ini mulai Kiai Marzuki itu masa perintisan hingga masuk pendirian di rumah Ki Abdul Rahim. Ki Abdul Rahim itu. Nah, terus sekarang dipimpin oleh Mbah Kiai Haji Munawir bersama dengan Abdul Rahim. adik-adiknya. Bersama adik-adiknya. Ada berapa pengasuh? Ada banyak. Ada banyak. Ya, Ki Abdul Rahim. Kalau sekarang nanti putra-putranya punya yang masih sugeng niku Ki Haji Munawir, Ki Haji Muslih almarhum, terus Ki Haji Mu'in masih sugeng ya alhamdulillah, terus Ki Haji Maharor almarhum. Kemudian Ki Haji Mubarir almarhum, Ki Haji Marsudi Suhud yang mukimnya di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Terus Ki Haji Maharir yang di Kesugihan. Kesugihan ya. Ya, kemudian yang terakhir itu Ki Haji Ahmad Budari Hasim. Jadi ada berapa? Itu semuanya tinggal di sini, Gus. Di satu lingkungan itu. Yang dua enggak. Jadi Kiai Marsudi itu di Jakarta. Tapi masih terlibat ngasuh di sini. Masih ikut membina. Kalau Kiai Haji Maharir tinggalnya di sana, di Kesugihan. Kurikulumnya gimana itu, Gus? Kalau kurikulumnya seperti yang sering disampaikan oleh para pengasuh bahwa di sini itu pesantren sambil sekolah. Jadi yang diutamakan adalah pesantren. Untuk kurikulumnya perpaduan dua hal itu. Jadi kita harus para santri itu diajarkan kitab kuning. Okay. Mulai dari yang alalah, terus jurumiyah, terus nahu jawan. Itu kitab nahu yang berbahasa Jawa. Konon juga salah satu yang membuat itu adalah pendiri Mbah Abdul Rahim. Pendiri ya? Pendiri. Bikin karya itu. Itu luar biasa ya.
Jadi karyanya ini salah satunya itu. Sama tasrif ya, beliau juga sempat mengarang tasrif. Ya. Kemudian ada Imriti, Alfiyah. Kemudian hari ini sedang merintis Mahat Ali. Mahat Ali ya. Mahat Ali itu? Mahat Ali itu kalau di madrasah diniyah ya, yang Non formalnya lah ya. non formalnya itu, yang khusus membidangi dalam kitab kuning itu. Jadi mulai dari ula, wusto, ulya, Mahat Ali itu katanya. Jadi ada kalau wusto itu Nahwu Jawan, Jurumiyah dan Imriti, kalau ulya Alfiyah. Kalau Mahat Ali Juman, ada Balaghah ya, Ya. ilmu kebahasaan ya. Ya, ilmu sastra. Berarti udah setara perguruan tinggi ya. Jadi Ya, SD, SMP, ya. SMA gitu. Iya, ya. iya. Kuliah gitu ya. Setara. Mahat Ali kan setara, kalau sekarang sudah Diakui. diakui ya. Diakui. Jasanya sudah diakui. S1 ya maksudnya. Nah, itu sedang proses rintisan kata Mahat Ali. Walaupun pendidikannya sudah berjalan. Tapi kalau dari sisi lain juga ada formalnya itu tadi. Kita di dalam pesantren ini ada juga formal. Juga selain itu dibekali beberapa kegiatan yang menunjang untuk di masyarakat, termasuk organisasi-organisasi. Kemudian ada juga sisi yang lain, seperti diajari untuk mampu memiliki soft skill, seperti ini tadi sablon. Oh ini ya? Gelas ini juga Oh ini salah satu karya iya, dari salah satu karya pesantren ya? pesantren. Usaha ya? Apa ada badan khusus untuk Iya, pengembangan ekonomi, Gus? Ini badan khusus yang membidangi masalah usaha, istilahnya BUMP. BUMP. Badan Usaha Milik Pesantren. Ini salah satu ini ya, produknya ini. Tapi kreatif ya Gus ya. Kalau di negara itu namanya BUMD ya. Badan Usaha Milik Desa misalkan gitu ya. Kalau di desa, kalau di pemerintahan misalkan. Kalau di pesantren BUMP. Luar biasa. BUMP. Ya, boleh ngopi. Silakan kopi dulu Gus. Ini kopinya adaan ya, bukan hanya sekedar promosi gitu. Ini juga salah satu identiknya santri ini. Ngopi itu ya? Iya. Gimana itu? Tapi kalau ngopi nggak ngerokok itu bisa mencret, Gus. Jadi kenapa brandnya coklat kita itu mungkin bukan berarti mau promosi kopi ya? Iya. Tapi rokok gitu, Gus. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak ada satu sama lain, itu nanti mencret. Ngerokok aja nggak ngopi juga mencret. Ya, bisa jadi itu. Bisa jadi seperti itu. Keunggulannya selain di bidang sablon, tapi belum keunggulan secara ekonomi ya. Keunggulan di bidang pendidikannya. Kalau di pendidikannya juga, kalau kita lihat lulusan-lulusan dari pesantren ini ya, banyak juga yang di bidang-bidang yang tidak terduga ya. Oh, bidang dari seorang tidak santri, terduga, seperti santet pelet gitu ya. Bidang tidak terduga itu ya. Tapi kalau bukan pelet ya, ya mahaba atau minta doa ke kiai itu bukan pelet ya. Bukan pelet ya. Itu bagian dari ikhtiar ikhlasan kiai gitu ya. Di pesantren Indonesia itu. Iya. Ada orang datang itu sowan itu sambil membawa sowan itu silaturahim. Iya. Silaturahim ya. Untuk meminta doa ya. Anaknya nangis terus ya, bawa air kan gitu biasanya ya. Iya. Walaupun tidak diajarkan secara resmi itu ada, memang. Tapi memang agak mistik juga sebenarnya air itu. Memang kalau sekilas orang-orang yang nggak percaya itu nggak percaya gitu ya Gus. Air cuma didoain tapi bisa sembuh gitu ya. Tapi itu mungkin bagian daripada karomah ya. Bagian dari karomah. Ya, kesaktian seorang kiai yang memang pendekatan antara beliau dengan Tuhannya itu sangat dekat sekali lah gitu ya. Jadi nggak usah manggil pakai toa gitu ya. Udah dekat sama Tuhan itu ya. Kalau pakai toa itu kan tandanya jauh gitu ya. Iya. Keunggulannya tadi pengajian kitab-kitab klasik gitu ya. Kitab-kitab klasik gitu. Ya. Tidak terduga yang tidak hanya masalah
semacam ini ya, Betul. perdukunan ya. Perdukunan. Tapi ada juga yang lain ya, tidak diajarkan tapi ketika di rumah ya mampu. Oh, Jadi ada juga yang memang semacam itu. ladun itu namanya. Bisa jadi. Kalau ngomong laduni itu nanti kesannya terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Ya. Tapi ada itu apa namanya hafalan-hafalan Quran itu, Gus. Iya, Kalau tadi ada. kan kitab ya. Kitab Iya, itu iya. lebih kepada pengetahuan seperti fikih, tauhid Iya, dan fikih dan nahwu dan lain sebagainya. hafalan Qurannya ada juga. Ada, hafalan Quran itu ada. Itu juga salah satu keunggulan ya. Salah satu keunggulan di pesantren ini. Setiap tahunnya hampir 20 lebih lah. Itu kita apa namanya? Ada khataman Al-Qur'an. Oh, hataman Al-Quran. Yang Itu yang sudah hatam hafid ya. 30 juz. Hafid. Hafid 30 juz. Cowok putra putri. Iya, putra putri ada. Tapi belum ada yang apa namanya? Yang nunggu gitu Gus putrinya itu. Jadi setelah Oh, masih jomblo gitu. Itu kan kesempatan yang baik gitu. Iya. Kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan itu ya. Kan kita bisa ngelobi kiai gitu. Iya. Iya, salah satu fungsi kiai juga itu. Ikhtiar batinnya gitu ya. 20 apa namanya hafidoh gitu ya. Iya, bisa. 20-an lebih itu. Alhamdulillah itu. Ada yang sampai setelah lulus di sini tuh misalkan ngelanjut studi atau studi ya. Kalau study itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia studi. Lanjut studi ke apa namanya? Ke luar negeri gitu, Gus. Ke Yang Amerika luar atau negeri juga ada. Yang luar negeri ada di mana? Maroko atau Lebanon itu juga ada. Oh, di Maroko di Di Libanon itu. yang lainnya banyak. Kalau di perguruan tinggi di nasional ya banyak di UIN itu Jogja, Malang Oh, banyak. seperti UGM gitu kan. UGM juga ada. Oh, luar biasa ini. Artinya mondok di pesantren Citangkolo ini nggak beku harus Iya. melulu ngaji kitab gitu ya. Kitab tidak. Memang biar berkembang itu harus sekolah juga. Harus sekolah. Bidang ekonomi tadi Gus kita ngobrol. Iya, kalau bidang ekonomi tadi ada badan khusus yang membidangi itu. Badan Ada- khusus ya. Kita sudah memiliki beberapa sektor ekonomi yang dibidanginya. Betul. Salah satunya ini tadi. Kemudian apa namanya toko itu, Oh, toko ya. toko-toko yang dikelola oleh pesantren Oh, ada juga ya toko. ada juga. Kemudian Bidang jasa ada. Media atau apa seperti itu. media juga ada. Oh, ada ya. Ya, media juga mulai merintis. Mulai menggeliat ya. Iya. Namanya apa, Gus? Al Azhar Media. Al Azhar Media. Ya. Al Azhar Media sudah mulai dikembangkan juga. Mulai itu. dikembangkan juga ya. Karena kita juga mengikuti zaman ya. Betul, betul. Di bidang pertanian juga ada Di bidang pertanian. sama apa namanya Santri. peternakan. Oh, santri tani mungkin ya. Iya. Santri. Apa istilahnya? Santri mandiri. Oh, santri mandiri. Saman ya. Saman. Saman. Santri mandiri kan di komplek namanya komplek JM. Komplek JM. Iya. JM Itu itu juga mengembangkan pertanian dan apa namanya peternakan. Ya masih merintis itu. oh, itu khusus sektor itu ya. Khusus sektor itu. Ada lagi, Gus? Pengembangan ekonomi. Yang lainnya, Misalkan pembuatan air gitu. oh iya, mulai juga Sumber air kita- Sudekat itu ya. Ada itu, Gus. Ada juga namanya Ahsana, Oh, Asana. air minum khas santri Al Azhar. Oh, Asana gitu ya. Jadi niru kayak Aqua gitu ya. Iya. Produksi juga atau khusus bikin galon gitu atau Produksi, cuma kita masih terbatas dengan alat, jadi hanya internal untuk alatnya masih layak mutu walayah ya, Iya. tidak kurang bermutu dan tidak ada biaya gitu. Ya mudah-mudahan ini para investor bisa segera datang supaya gitu. bisa. Ngomong-ngomong tadi kita sudah membahas masalah pengalaman santri gitu kan, lalu kemudian potensi santri gitu ya. Sebenarnya makna santri itu apa sih, Gus? Kita jauh tadi udah ngobrolin santri, sebenarnya santri itu apa gitu ya? Santri itu maknanya ya, jadi itu perspektif pribadi ini mungkin ya. Iya. Jadi santri kalau menurut saya adalah
mereka-mereka yang mengikuti kiai, yang memiliki teladan kiai. Artinya walaupun dia tidak berada di pesantren, tapi meneladani seorang kiai, dialah santri. Oh, jadi nggak terbatas harus mondok di pesantren? Ya enggak, kalau menurut saya tidak. Bahkan mungkin walaupun lihat di YouTube ya kalau sekarang, itu bisa juga disebut santri ketika memang benar-benar meneladani sosok itu. Jadi sekarang ketika ada keteladanan seseorang kepada seorang kiai, nah itulah santri. Jadi kiai itu sebagai salah satu central sampel ya itu ya. Iya. Karena itu tadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa kiai itu adalah pembawa agama yang sanadnya sudah jelas. Jadi sehingga bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku di dunia itu sudah ya dikatakan cukup melihat seorang kiai. Apa harus jadi kiai santrinya? Ya tentu tidak. Kan bingung Gus. Sekarang jadi kiai itu dilema Gus. Dilema. Iya. Dilemanya itu satu sisi kalau nganggur itu kan nggak enak dipandang sama masyarakat Gus. Karena waktunya kan tersita untuk ngurus anak-anak santri gitu ya. Iya. Dan yang paling menjengkelkannya itu masyarakatnya nggak ngerti gitu kan. Harusnya kan kiai itu dihidupi oleh masyarakat karena anak-anaknya diurus sama kiai gitu ya. Mau kerja, masa kiai kerja kan gitu. Terus ngurus santrinya kapan gitu. Itu kan dilema gitu guys. Gitu. Jadi kayaknya profesi kiai itu sedikit berat itu. Iya, memang berat ya. Seorang kiai itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat ya. Karena kalau kita melihat contoh figur-figur ulama-ulama terdahulu seperti Mbah Abdul Rahim itu, ya tidak hanya fokus di pesantren saja, tapi juga membina masyarakat. Membina masyarakat. Jadi ketika ada kegiatan masyarakat pun, kiai juga harus ikut membantu. Termasuk problem masyarakat. Termasuk problem masyarakat. Jadi win-win solutionnya itu di kiai ya. Memang ya ketika ada masalah di masyarakat, salah satu yang menjadi promotor. Iya, promotor atau yang menyelesaikan masalah itu ya kiai. 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 Kontribusinya apa itu? Ketika misalkan santri, khususnya santri yang ada di pesantren itu, kontribusi bagi negara. Oh, banyak gitu. Iya. Apa sudah ada yang menelurkan seorang sosok tokoh-tokoh yang berasal dari santri itu gimana? Kalau melihat dari Indonesia ya, santri di Indonesia itu saya kira memiliki peran yang luar biasa semenjak mulai dari kemerdekaan atau bahkan sebelum kemerdekaan. Betul. Karena terbukti banyak kiai-kiai yang meninggal karena ikut membantu berjuang di masyarakat. Berjuang di masyarakat. Ya? Maksudnya memerangi penjajah zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya. Di era setelah kemerdekaan pun santri masih luar biasa. Itu tadi sampai akhirnya ada Hari Santri itu saya kira juga menjadi sesuatu yang Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Oh, yang 22 Oktober itu ya? Iya. Karena Indonesia ada salah satunya adalah berkat santri dan kiai. Jadi Hari Santri Nasional sangat tepat. Jadi salah satu memperingati dan tidak lepas dari sejarah bahwa bangsa ini didirikan juga dilibatkan oleh para santri juga terlibat gitu ya. Santri itu juga sangat terlibat ya. Bahkan ada resolusi jihad dulu itu. Itu membuktikan bahwa santri itu memang loyalitas ke agama, ke tanah airnya luar biasa sejak zaman dulu itu sudah luar biasa. Sekarang itu tokoh yang backgroundnya santri ada Gus? Kalau yang mungkin sama orang-orang zaman now itu dikenal gitu. Hari ini ya? Iya. Pak Mahfud MD juga santri kan? Mahfud MD. Mahkamah ya? MK ya? Mahkamah Konstitusi ya? Iya. Mahfud MD. Kemudian Wakil Presiden juga santri kiai. Oh iya, Abah itu ya? Ma'ruf Amin itu juga luar biasa. Bahkan dulu ada Gus Dur yang jadi presiden. Oh, Gus Dur ya. Walaupun diturunkan ya. Jadi tapi luar biasa kan, Gus Dur itu memiliki
memiliki peran yang luar biasa. Adanya Gus Dur akhirnya ya Indonesia bisa hidup dengan demokrasi yang tertata semacam ini sekarang. Tapi saya juga ngefans Gus Dur itu. Ngefansnya itu beliau selain dari seorang politisi, seorang kiai juga gitu ya, beliau juga aktif menulis gitu Gus. Jadi salah satu kenapa kemudian gagasan beliau itu masih hidup di zaman sekarang itu karena berkat karya-karya tulisannya itu ya. Entah itu mungkin mengkritik kebijakan pemerintah yang membangun gitu ya, atau kemudian ya tulisan-tulisan segar gitu, humor-humor gitu ya. Itu luar biasa itu ya. Itu didikan pesantren semua. Didikan pesantren. Mungkin ya berangkat dari ngopi di pesantren. Ngopi di pesantren. Ketika di pesantren itu memang nggak lepas dari kopi dan rokok. Kopi dan rokok ya. Jadi salah satu apa namanya ciri khasnya itu kopi dan rokok. Kopi dan rokok. Bahkan sampai Mbah Yai Ihsan Jampes itu. Ihsan Jampes. Bikin karangan Irsyadul Ikhwan. Irsyadul Ikhwan ya. Menjelaskan tentang hukum kopi dan rokok itu. Oh, iya. Membolehkan ya? Membolehkan, ada beberapa hukum gitu. Ya. Kalau ngerokoknya langsung mati, nah itu baru haram. Oh, iya. Kalau orang ngerokok mati lah haram. Kalau rokoknya hasil nyuri haram atau halal? Ya haram lah. Ya, haram. Yang haram bukan karena merokoknya, tapi mencurinya. Oh, iya. Nah, ini kalau dalam istilah usul fiqh namanya amrun kharij. Jadi yang haram bukan merokoknya tapi mencurinya. Betul, gitu. betul. Tapi ada beberapa kategori Gus. Iya. Orang penikmat rokok itu. Gitu. Ada yang datang itu nggak bawa rokok, tapi bawa koreknya doang. Itu cirinya adalah orang yang optimis. Jadi datang ke perkumpulan itu cuman bawa koreknya doang Gus. Dia nggak bawa rokok. Itu tipe orang yang optimis. Optimis mungkin bisa jadi dapat rokok gitu. Ada lagi yang tipe yang pesimis. Tipe yang pesimis itu adalah orang yang datang ke perkumpulan itu bawa rokok, bawa korek gitu. Itu orang yang pesimis gitu. Itu kategori orang-orang yang penikmat rokok gitu. Kalau nggak bawa dua-duanya apa? Kalau nggak bawa dua-duanya itu mungkin orang-orang yang apes kayaknya gitu. Tipologi orang yang apes gitu. Itu hanya guyonan guys. Tapi gini, hari ini itu kan masuk dalam era bonus demografi guys. Iya. Bonus demografi itu di mana kondisi masyarakat kita itu usia produktif itu lebih mendominasi ya dibandingkan usia tidak produktif. Gitu. Artinya ini sebenarnya salah satu modal besar bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dicanangkan tahun 2045 itu ya kalau misalkan bonus demografi ini bisa dimanfaatkan itu Indonesia menjadi Indonesia emas gitu ya 2045 itu. Nah dengan isu itu ya. Nah kalau dikaitkan dengan pesantren, tentu kan pesantren juga banyak santri-santri yang usianya usia produktif itu kan. Apa harapan ataupun kemudian ketersinggungan antara pesantren dan bonus demografi ini? Apa ada hubungannya atau bagaimana? Ya tentu karena bagian dari sistem pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Jadi mau tidak mau pesantren itu memang harus berkembang mengikuti zamannya. Berganti zamannya. Sholih likulil azman wal amakin. Jadi pesantren itu juga harus menyesuaikan dengan waktu. Harus menyesuaikan dengan waktu. Harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, hari ini tidak hanya itu yang menjadi tantangan besar bagi kita saya kira, tapi juga kita itu berada di era 0.4 atau udah 5 sekarang? 5? Udah mau 5 ya? Seperti big data gitu kan? Udah masuk big data big ya? Data juga ya? Metaverse itu ya? Artinya itu menjadi tantangan tersendiri. Kita ketika tidak mampu menyikapi sebagai seorang santri, tentu akan ketinggalan. Ketinggalan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga kita mudah terombang-ambing di wilayah itu. Itu salah satu keunggulan di pesantren saya kira itu. Jadi ketika sudah di pesantren kan seorang santri dididik karakter yang harusnya adalah karakter yang memiliki karakter yang kuat dalam dirinya. Artinya
ketika berada di masyarakat yang memang sekarang hari ini luar biasa, informasi mudah didapat. Ketika memiliki prinsip yang kuat yang sudah tertanam di pesantren, itu menjadi nilai yang luar biasa. Luar biasa ya. Tidak mudah mengikuti arus yang ada. Arus zaman ya. Arus zaman. Itu yang saya kira menjadi yang sangat penting. Dan itu juga dibuktikan oleh pesantren-pesantren. Sehingga pesantren banyak yang mendidik santri-santrinya untuk melek teknologi. Melek teknologi. Iya. Eranya itu ya. Eranya memang semacam itu. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekali akun-akun media dari pesantren-pesantren. Walaupun itu salaf murni. Salah murni. Salaf murni medianya juga sudah digunakan. Sebagai media dakwah ya. Ini dakwah. Media dakwah. Artinya sudah diperkenalkan sejak di pesantren bahwa ada dunia ini loh. Betul. Maksudnya semacam itu. Sehingga ketika sudah masuk ke masyarakat tidak lagi bingung, tidak lagi mengikuti arus. Karena yang saya pahami ya, jadi arus yang ada di media sosial atau di internet itu luar biasa pengaruhnya ya? di masyarakat gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Berarti gini, kan era bonus demografi itu kan usia produktif ya, usia produktif. Artinya mungkin memang salah satu wahana penggemblengan biar anak-anak generasi bangsa kita itu menjadi anak-anak ya tadi teladan gitu kan, berpengetahuan, gitu kan, mampu membina masyarakat. Itu salah satunya di pesantren. Jadi ada hubungannya lah ya. Ada hubungannya. Pesantren dan bonus demografi itu. Artinya kan di pesantren itu kan punya banyak sekali wilayah pendidikan. Wilayah pendidikan karakter salah satunya. Nah, wilayah pendidikan karakter itulah yang nantinya akan membawa, walaupun ketika setelah selesai di pesantren akan lulus di sana dan menjadi apapun yang mereka inginkan. Menjadi apapun. Ada yang mungkin di politikus ya, atau ada yang bergerak di usaha-usaha swasta. Atau ada di dimanapun lah, berdiaspora ya, mengisi ruang-ruang kosong kehidupan ya. Benar. Ada yang jadi politisi, jadi ekonom gitu ya, jadi pengusaha, gitu kan, jadi akademisi dan lain sebagainya. Iya, atau bahkan jadi presiden pun. Jadi presiden memungkinkan ya? Iya, sangat memungkinkan. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Dan ketika yang mengisi pesantren atau santri, saya kira itu menjadi nilai plus karena mereka karakternya sudah dididik semenjak di pesantren. Betul. Saya juga percaya Gus, karena tadi yang Gus disampaikan bahwa ya tradisi dan budaya pesantren itu kan luar biasa buat mendidik bangsa kita itu sebenarnya. Yang pertama soal kemandirian gitu kan, gimana mandi makan itu sendiri, bahkan nggak pernah mandi, nggak pernah makan sama sehari pun juga nggak jadi persoalan gitu ya Gus ya. Beda dengan zaman sekarang gitu kan, generasi zaman now yang ahli TikTok gitu kan, itu pasti kalau nggak makan nggak mandi selama sehari itu kemungkinan rambutnya rontok gitu kan, atau bahkan jadi kurus kerontang gitu. Itu kan jadi ya mandiri, dididik secara mandiri. Kemudian secara gotong royong ya Gus. Gotong royong. Sudah biasa interaksi dengan orang lah. Budaya gotong royong, bersosialnya luar biasa. Jadi santri itu tidak dididik menjadi seorang individualis ya Gus. Dia harus mampu bersosial dengan masyarakat yang lain. Baik, berhubung waktu sudah larut malam, ini Gus, saya juga perlu istirahat, Gusnya juga perlu istirahat. Barangkali masih ada perbincangan dengan istri gitu kan, melanjutkan hancak dengan istri gitu kan, bagian yang belum terselesaikan gitu. Sepertinya podcast ini dicukupkan sekian Gus. Terima kasih dan mohon maaf bila ada mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat Indonesia pentingnya memondokkan anak-anak ke pesantren. Karena di pesantren lah kita semua ataupun generasi bangsa akan dididik menjadi generasi yang unggul, gitu kan, generasi yang penuh keteladanan dan generasi yang berpengetahuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai berjumpa di season selanjutnya. Jarum coklat
saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.